Bab 101 Tuan Muda Zhao dari kota provinsi. Siang harinya, ketiga ramuan kuno itu dibawa ke hadapan Ning Fan. Linger, mulai sekarang, aku akan mengasingkan diri selama beberapa hari. Aku tidak boleh terpengaruh atau diganggu oleh siapapun, Ning Fan memberi instruksi kepada Lin Xiaoling. Kemudian, ia mengambil ramuan obat dan pergi ke ruang alkimia yang telah disiapkan di ruang bawah tanah. Terakhir kali, Ning Fan memakan senturi ginseng mentah-mentah tanpa pengalaman apapun. Kali ini, ia berencana untuk memanfaatkan ketiga herbal kuno tersebut dengan lebih baik, menggabungkannya dengan beberapa bahan tambahan, untuk menyempurnakan pil peningkat Yuan khusus guna meningkatkan kekuatannya. Setelah mengasingkan diri, Ning Fan segera memurnikan tiga ramuan kuno itu menjadi sekumpulan pil peningkat Yuan. Mencium aroma obatnya, Ning Fan tahu bahwa pil ini pasti akan membantu kultivasinya melambung tinggi, menerobos ke alam baru. Ning Fan tanpa ragu menelan pil peningkat Yuan, lalu memejamkan mata, menyilangkan kaki, dan memasuki kondisi kultivasi tanpa pamrih. Sementara itu, dunia bawah tanah River City sedang dalam keadaan berubah. Karena dalam 3 hari, Ghost Festival Boxing Meeting akan dimulai. Semua kekuatan bawah tanah utama, serta keluarga-keluarga kaya di balik banyak kekuatan tersebut, mulai bergerak. Yao Xiangdong dari Eastford Street, Fan Pili dari Thunder Hall, Zhang Dachui dari Hammer Society, Wild Wolf dari Wild Wolf Gang. Semua bos bawah tanah menggunakan metode mereka, mengundang ahli seni bela diri melalui berbagai cara. Mereka semua diam-diam bersiap untuk bersaing memperebutkan kepentingan di Ghost Festival Boxing Meeting. Su Qingfeng datang ke villa di puncak bukit sekali lagi. Selain Gulao yang mengikutinya, ada juga seorang pemuda lainnya. Sepupu Yurong, aku khusus membawa seorang teman untuk memperkenalkanmu hari ini, agar kalian bisa saling mengenal, kata Su Qingfeng sambil menarik pemuda itu ke belakangnya, tepat di depan Su Yurong. Ia tersenyum sambil memperkenalkan, ini Zhao Xingrui, tuan muda keluarga Zhao dari kota provinsi, yang pernah kusebutkan sebelumnya. Saudara Xingrui, ini sepupuku, Su Yurong. Setelah perkenalan itu, Zhao Xingrui segera menghampiri Su Yurong, mengamati kecantikannya dengan saksama, dan matanya berbinar. Namun, ia segera menenangkan diri dan berkata sambil tersenyum, Nona Su, halo. Sebenarnya, saya sudah lama ingin bertemu Anda, tetapi belum pernah sempat. Hari ini saya tanpa malu-malu meminta saudara Qingfeng untuk membawa saya mengunjungi Anda, saya harap Nona Su tidak tersinggung. Setelah Zhao Xingrui selesai berbicara, dia mengulurkan tangan untuk menjabat tangan Su Yurong. Su Yurong tersenyum lembut, tidak berjabat tangan dengan Zhao Xingrui. Sebaliknya, ia mundur selangkah dan memberi isyarat sopan, berkata, saya sudah lama mengagumi reputasi Tuan Muda Zhao. Karena Anda sudah di sini, Anda adalah tamu, silakan masuk, Tuan Muda Zhao. Zhao Xingrui menarik tangannya dan sambil tertawa lebar, melangkah masuk ke dalam villa. Keluarga Su mungkin merupakan keluarga nomor 1 di River City, tetapi mereka tidak dianggap sebagai keluarga papan atas di kota provinsi tersebut. Namun, keluarga Zhao tempat Zhao Xingrui berasal memang merupakan keluarga kaya kelas 1 di kota provinsi tersebut. Dalam hal kekuatan, keluarga Zhao jauh lebih unggul daripada keluarga Su. Meskipun Su Yurong tidak sering pergi ke kota provinsi, kecantikannya telah lama terkenal di kalangan orang kaya di sana. Zhao Xingrui sudah lama ingin mengejar Su Yurong. Ketika mengetahui Su Qingfeng sedang mengunjungi kota sungai, ia secara khusus meminta Su Qingfeng untuk membawanya. Setelah ketiganya duduk dan berbasa-basi, Su Qingfeng kembali berbicara, Sepupu Yurong, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Saudara Xingrui sudah lama mengagumimu di kota provinsi. Dia sebenarnya ingin mengejarmu. Saudaraku, Saudara Qingfeng, kau terlalu blak-blakan. Aku memang sangat mengagumi Nona Su dan ingin mempererat hubungan kita, tapi dengan cara yang blak-blakan ini. Jika Nona Su tidak setuju, maka aku yang harus menyalahkanmu. Zhao Xingrui menegur Su Qingfeng, tetapi tatapannya tertuju pada Su Yurong, tanpa malu-malu menunjukkan ketertarikannya. Maaf, Tuan Muda Zhao, tapi saya sudah punya pacar. Namanya Ning Fan, dari River City, jawab Su Yurong langsung, sedikit mengernyit. Zhao Xingrui tersenyum dan berkata, Ning Fan yang Anda sebutkan itu, Nona Su, saya sebenarnya sudah menanyakannya. Bahkan, pengumuman mendadak tentang pacar Anda di River City sudah menyebar di kalangan kota provinsi kita. Oh, karena Tuan Muda Zhao tahu aku punya pacar, tolong tarik kembali kata-katamu tadi, kata Su Yurong. Tidak, Nona Su, beberapa orang bertanya-tanya mengapa Anda memilih pria biasa sebagai pacar Anda, tetapi saya mengerti betul alasannya, kata Zhao Xingrui sambil tersenyum. Oh, kenapa begitu? Tanya Su Yurong penasaran. Zhao Xingrui berkata dengan percaya diri, kalau tidak salah, Nona Su, kau berhasil membuat Ning Fan berpura-pura menjadi pacarmu, kan? Ini memang membantu menangkal beberapa pelamar yang menyebalkan. Tapi Nona Su, aku sungguh menyukaimu. Bagaimana mungkin perisai seperti Ning Fan bisa menghentikanku? Maaf,
Ning Fan bukan tameng, dia pacar resmiku, kata Su Yurong sambil menggelengkan kepala, terkejut dengan tebakan Zhao Xingrui. Benarkah? Kalau begitu, aku sangat tertarik. Nona Su, bisakah kau memanggil Ning Fan ini agar aku bisa bertemu dengannya? Jika Ning Fan memang pria yang luar biasa, aku akan menyerah. Namun, jika Ning Fan hanyalah perisai yang tak layak, maka tolong jangan tolak lagi keinginanku, oke? Kata Zhao Xingrui sambil tersenyum percaya diri. Tentu saja, aku akan segera menelepon Ning Fan, kata Su Yurong sambil mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi nomor Ning Fan. Bab 102. Ning Fan tidak berani datang. Namun, Ning Fan sedang berlatih secara tertutup, dan ponselnya disetel ke mode senyap. Su Yurong menelepon cukup lama, tetapi tidak ada yang menjawab. Hehe, saudaraku, bagaimana menurutmu? Mungkinkah Ning Fan tahu kita di sini, jadi dia tidak berani datang? Zhao Xingrui tersenyum sambil menatap Su Qingfeng, berkomentar dengan sengaja. Su Qingfeng pun tersenyum dan berkata kepada Su Yurong, Sepupu Yurong, aku sebenarnya curiga bahwa Ning Fan merasa dirinya tidak pantas untukmu, jadi dia mengambil keputusan bijak untuk tidak muncul di hadapanmu lagi. Apa maksudmu? Kenapa kau berkata begitu? Apa kau sudah bicara dengan Ning Fan? Su Yurong langsung mengerutkan kening, menangkap maksud tersirat dalam kata-kata Su Qingfeng. Su Qingfeng tidak menyembunyikan apapun dan berkata sambil tersenyum, benar, aku sudah bicara dari hati ke hati dengan Ning Fan tadi malam. Aku sudah menunjukkan kepadanya betapa besarnya perbedaan antara dia dan keluarga Su kita, jadi, kurasa, Ning Fan mengerti kata-kataku dan tidak akan datang mencarimu lagi. Su Qingfeng, siapa yang mengizinkanmu ikut campur dalam urusanku? Wajah cantik Su Yurong berubah warna saat dia membentak dengan marah. Su Qingfeng buru-buru berkata, Sepupu Yurong, jangan marah. Bagaimana mungkin aku ikut campur dalam urusanmu? Aku hanya berbaik hati dan bicara dari hati ke hati dengan Ning Fan. Kalau dipikir-pikir lagi, kalau Ning Fan memang sebaik yang kau katakan, bagaimana mungkin dia terpengaruh oleh beberapa kataku? Tapi lihat, dia bahkan tidak menjawab teleponmu sekarang, bukankah itu membuktikan bahwa Ning Fan tidak sebaik yang kau katakan? Hehe, Nona Su, terlepas dari apakah Ning Fan itu perisai yang kau temukan sendiri atau bukan, itu sudah tidak penting lagi. Dia tidak punya nyali untuk muncul di sini, jadi wajar saja kalau dia keluar dari kompetisi dan tidak lagi memenuhi syarat untuk bersaing denganku. Bagaimana menurutmu? Kata Zhao Xingrui sambil tertawa. Sepupu Yurong, kakak Xingrui 10 kali lipat lebih unggul dari Ning Fan, baik dari segi status, bakat, maupun kemampuan. Beri kakak Xingrui kesempatan dan cobalah berkencan dengannya, lanjut Su Qingfeng, sambil mendesak selagi besi masih panas. Maaf, di hatiku, Ning Fan adalah yang terbaik, kata Su Yurong dingin. Kalau begitu, suruh Ning Fan datang ke sini. Kita bandingkan langsung siapa yang lebih hebat, ya. Selanjutnya, dengan dukungan Su Qingfeng, Zhao Xingrui dengan keras kepala dan tanpa malu-malu melecehkan Su Yurong di villa puncak gunung. Tak punya pilihan lain, Su Yurong terpaksa diam-diam mengirim pesan kepada Su Qingcheng. Qingcheng, bisakah kau pergi ke rumah Ning Fan untukku dan membawanya ke villa di puncak gunung? Bantu aku mengusir lalat dari provinsi ini. Setelah menerima pesan tersebut, Su Qingcheng segera pergi ke villa Ning Fan. Tok, tok, tok. Setelah Su Qingcheng mengetuk pintu, Lin Xiaoling muncul. Di mana adikmu? Panggil dia sekarang juga, dia ikut denganku. Su Qingcheng khawatir tentang situasi Su Yurong dan berbicara dengan rasa urgensi. Lin Xiaoling, yang sudah tidak menyukai Su Qingcheng lagi, dan mengingat bahwa Ning Fan telah berpesan agar dia tidak diganggu sebelum berkultivasi, dengan dingin berkata, maaf, saudaraku tidak ada di sini. Tidak di sini. Bagaimana mungkin dia tidak ada di sini? Izinkan aku masuk untuk memeriksa. Su Qingcheng mengerutkan kening dan mencoba memaksa masuk. Mengapa aku harus membiarkanmu begitu saja masuk ke rumah saudaraku? Lin Xiaoling agak panik dan marah, lalu dia menutup pintu dengan suara, bang. Hembusan angin dari pintu yang dibanting mengacak-acak poni Su Qingcheng, membuatnya sangat kesal. Ning Fan, dasar pengecut. Yurong begitu baik padamu. Sekarang dia membutuhkanmu untuk mengusir lalat, kenapa kau malah bersembunyi di rumah dan tak berani menunjukkan wajahmu? Marah, Su Qingcheng menghentakkan kakinya dan tergoda untuk menghancurkan pintu dan memarahinya, tetapi karena khawatir dengan situasi Su Yurong, dia menyerah sementara dan segera melaju ke villa puncak gunung Su Yurong. Qingcheng, kamu akhirnya sampai. Su Yurong, yang jengkel dengan gangguan tiada henti dari Su Qingfeng dan Zhao Xingrui, menjadi ceria saat melihat kedatangan Su Qingcheng. Namun saat menyadari Su Qingcheng datang sendirian, dia menatapnya dengan bingung, dan bertanya dengan matanya, di mana Ning Fan? Su Qingcheng merasa tidak berdaya, hanya mengangkat bahu dan menggelengkan kepalanya. Mata Su Yurong langsung meredup, dan gelombang kekecewaan melandanya. Namun, kedatangan Su Qingcheng memberikan kelegaan bagi Su Yurong dari Su Qingfeng dan Zhao Xingrui. Kedua pria itu tidak menyadari identitas Su Qingcheng,
tetapi mereka berdua terpikat oleh kecantikannya. Terutama Su Qingfeng, yang tatapannya ke arah Su Qingcheng dipenuhi dengan panas yang hebat. Kita mau ngomongin cewek-cewek yang agak pribadi sekarang. Kalian berdua nggak bakal tertarik nguping, kan? Pada akhirnya, Su Qingcheng lah yang mengeluarkan surat pengusiran, dan baru saat itulah Su Qingfeng dan Zhao Xingrui pergi dengan enggan. Qingcheng, kemana Ning Fan pergi? Apa dia benar-benar tidak ada di rumah? Ayo, kita ke rumahnya dan periksa, kata Su Yurong, ingin sekali menyeret Su Qingcheng untuk mencari Ning Fan segera setelah Su Qingfeng dan Zhao Xingrui pergi. Kamu. Namun, Su Qingcheng menghentikannya, menggelengkan kepalanya, Yurong, kalau Ning Fan tidak mau datang, atau terlalu takut untuk datang, kenapa kau berinisiatif mencarinya? Sebagai pacarmu, kalau dia bahkan tidak punya sedikit pun tekad, kenapa kau harus? Qingcheng, bukan begitu. Ini karena Su Qingfeng pergi menemui Ning Fan kemarin. Dia pasti mengatakan sesuatu padanya, kata Su Yurong putus asa. Namun, Su Qingcheng menggelengkan kepalanya lagi, sambil memegang bahu Su Yurong, kalaupun Su Qingfeng bicara dengan Ning Fan, lalu kenapa? Jika Ning Fan begitu mudah terpengaruh, itu hanya menunjukkan bahwa dia tidak benar-benar menyukaimu. Atau mungkin, dia tidak mampu menahan tekanan dari dunia luar. Coba pikirkan, kalau dia saja tidak sanggup menahan tekanan dari Su Qingfeng, bagaimana mungkin dia bisa menahan tekanan dari orang tuamu? Tetapi, Su Yurong masih ingin berkata lebih banyak lagi. Namun, Su Qingcheng menariknya dengan tegas, dan berkata dengan tegas, pokoknya, aku tidak akan tinggal diam melihatmu melompat ke dalam lubang lagi. Aku tidak akan membiarkanmu mencari Ning Fan. Entah dia datang untuk meminta maaf sendiri, atau dia tidak boleh muncul lagi. Bab 103. Menyeberangi sungai dengan satu buluh. 3 hari berlalu dengan cepat. Pada fajar hari ketiga, ketika cahaya fajar pertama yang pucat baru muncul, segalanya masih diselimuti kegelapan yang redup. Di pinggiran kota River, di dekat derasnya sungai Yangtze, sekelompok orang berdiri dalam kegelapan, menjulurkan leher dan memandang sekeliling dengan penuh harap. Di antara kelompok ini, tokoh terkemuka tidak lain adalah Bao Hankang, Bao Longfei, dan dua bersaudara Xiong Da dan Xiong Er. Ayah, mungkinkah yang disebut guru itu tidak akan muncul? Bao Longfei mengerutkan kening dan berkata. Wajah Bao Hankang menjadi gelap saat ia memarahi, diam. Kukatakan padamu, saat kau bertemu guru nanti, jangan bersikap tidak sopan lagi. Jika Ning Fan bisa mematahkan kakimu, bukankah guru yang 10 kali lebih kuat dari Ning Fan bisa melakukan hal yang sama? Wajah Bao Longfei menjadi pucat saat mendengar ini dan dia berkata dengan kejam, Ayah, apakah guru itu benar-benar 10 kali lebih tangguh daripada Ning Fan? Bao Hankang berkata dengan suara berat, tidak ada yang biasa-biasa saja di sekte lagu ilahi. Bahkan jika guru itu tidak 10 kali lebih kuat dari Ning Fan, dia setidaknya 5 kali lebih kuat. Ternyata, geng beruang hitam yang dipimpin oleh Xiong Da dan Xiong Er didukung oleh keluarga Bao. Untuk pertemuan tinju festival hantu ini, mereka juga telah mencari master seni bela diri di mana-mana dan entah bagaimana berhasil berhubungan dengan sekte lagu ilahi. Pada saat ini, mereka sedang menunggu kedatangan master dari sekte lagu ilahi. Hebat! Ayah, biarkan guru itu menghancurkan semua tulang Ning Fan. Aku ingin membuatnya lebih buruk daripada kematian, seru Bao Longfei penuh semangat. Tuan Bao, Tuan Muda Bao, lihat ke sana. Lihat ke bawah sungai. Pada saat ini, Xiong Da dan Xiong Er tiba-tiba menunjuk sesuatu di sungai Yangtze dan berteriak kaget. Semua orang segera melihat ke hilir. Dan saat bayangan itu semakin dekat, mereka akhirnya dapat melihat bahwa itu adalah seseorang. Pria itu mengenakan changshan biru, kedua tangannya tergenggam di belakang punggungnya. Yang aneh adalah tidak ada apapun di bawah kakinya, dia berdiri di permukaan air, entah dari mana. Yang lebih aneh lagi, dia tidak hanya berdiri di atas air, tetapi dia juga bergerak melawan arus dengan kecepatan tinggi. Apakah ini master dari sekte lagu ilahi? Sekalipun dia adalah guru dari sekte Divine Tune, mustahil baginya untuk berdiri di atas air dan bergerak melawan arus tanpa menggerakkan otot sedikit pun, kan? Mungkinkah orang ini berdiri di atas kapal selam kecil? Kerumunan orang benar-benar tercengang dan mulai berspekulasi liar. Ayo pergi ke tepi sungai untuk menemuinya. Bao Hankang segera mengambil keputusan dan memimpin orang-orang itu ke bagian terendah tepi sungai. Tak butuh waktu lama bagi lelaki setengah baya berbaju changshan biru itu untuk bergerak ke tepi pantai dan mengangkat sebelah kakinya pelan, melangkah dari permukaan air ke tepian. Apakah itu, buluh? Bao Longfei menunjuk ke arah bagian buluh yang muncul entah dari mana di sungai, sambil berteriak kaget. Setelah diamati lebih dekat, memang benar, tepat di tempat kaki lelaki parubaya itu berada di permukaan air, mengapung sebatang buluh, hanyut mengikuti arus, dan segera hilang dari pandangan. Ternyata pria parubaya itu telah berdiri di atas sebatang buluh dan berenang melawan arus. Tuan, apakah Anda guru terhormat dari sekte lagu ilahi? Tanya Bao Hankang, suaranya bergetar.
Menyeberangi sungai Yangtze dengan satu batang bulu, bergerak melawan arus. Guru, Anda sungguh hebat. Hari ini benar-benar membuka mata. Ini sungguh sebuah keajaiban. Xiongda dan Xiong Er berseru kagum. Pria parubaya itu melirik ke arah kelompok itu dan akhirnya berkata kepada Bao Hankang, kau pasti Bao Hankang, kan? Aku Yanhu dari Sekte Lagu Ilahi. Benar, itu Master dari Sekte Lagu Ilahi. Master Yan, ayo pergi. Pertemuan tinju festival hantu siang nanti, kata Bao Hankang sambil mengangguk dan membungkuk. Apa ada pertandingan tinju sialan hari ini siang? Awalnya aku ingin pergi membunuh seseorang dulu, tapi sekarang sepertinya waktunya tidak cukup, gumam Yanhu, sedikit mengernyit. Tuan Yan, apakah Anda punya musuh bahkan di tempat kecil seperti kota sungai? Tanya Bao Hankang dengan bingung. Seorang pemuda bernama Ning Fan, dia mengaku telah membunuh Cui Laosi dari Sekte Lagu Ilahi kita. Meskipun Cui Laosi hanyalah sampah tak berguna, dia tetaplah sampah Sekte Lagu Ilahi. Ning Fan itu berani membunuhnya, yang berarti dia adalah musuh Sekte Lagu Ilahi. Dia harus mati, kata Yan Hu dingin. Apa? Tuan Yan, orang yang ingin kau bunuh itu bernama Ning Fan. Bao Hankang tiba-tiba berseru kegirangan. Kenapa? Apa dia ada hubungannya dengan keluarga Baomu? Biar ku jelaskan. Bahkan jika Ning Fan ini ada hubungannya denganmu, aku akan tetap membunuhnya tanpa ragu, kata Yan Hu. Tidak. Tuan Yan, Anda salah paham, mengapa keluarga Bao kita ada hubungannya dengan Ning Fan? Bukan saja kita tidak ada hubungannya dengan Ning Fan, malah sebaliknya, kita memiliki permusuhan dan kebencian yang mendalam dengan pria terkutuk itu. Awalnya, saya ingin meminta bantuan Tuan Yan untuk menghadapi Ning Fan setelah kontes tinju festival hantu. Sekarang tampaknya, ini benar-benar takdir, seru Bao Hankang dengan penuh semangat dan berulang kali. Memang, ini takdir. Tuan Yan, bolehkah aku mengajukan permintaan kecil? Sebelum kau berurusan dengan Ning Fan, jangan langsung membunuhnya. Patahkan dulu semua tulangnya, lalu izinkan aku mempermalukannya dengan benar sebelum kau membunuhnya. Bao Longfei juga melompat kegirangan, tidak mampu menahan gambaran di benaknya tentang bagaimana mempermalukan dan menyiksa Ning Fan. Mengingat keluarga Baomu telah menyumbangkan 10 miliar kepada Sekte Lagu Ilahi, aku setuju, kata Yan Hu acuh tak acuh. Haha, bagus, sangat bagus. Tuan Yan, ayo kita pergi. Kita akan mendominasi di pertemuan tinju festival hantu, mengklaim supremasi atas dunia bawah kota sungai, lalu biarkan Ning Fan menyerah dan menemui ajalnya. Bao Hankang tertawa terbahak-bahak. Bab 104. 3 level naik. 3 hari kemudian, di apoteknya sendiri, Ning Fan perlahan membuka matanya yang berbinar-binar cemerlang. Gerakan sekecil apapun akan menimbulkan serangkaian suara berderak dari tubuhnya, seperti bunyi letupan kacang. Aku tak menyangka tungku pil pemohon Yuan ini ternyata bisa membuatku naik 3 tingkat. Ning Fan, merasakan kekuatan spiritual dalam dirinya, berseru kegirangan. Sebelum pengasingannya, dia hanya berada pada level ketiga pemurnian Qi, tetapi sekarang, dia telah berhasil menembus level ke-6 dengan sekali jalan. Pada saat ini, jumlah kekuatan spiritual di dantiannya telah meningkat berkali-kali lipat. Jika dia bertarung dengan Ancient God lagi, dia yakin bisa mengalahkannya hanya dengan satu telapak tangan. Kakak, akhirnya kamu keluar juga. Kamu baik-baik saja. Saat meninggalkan apotek, Ning Fan melihat Lin Xiaoling menunggu dengan cemas di pintu. Karena tidak bertemu Ning Fan selama 3 hari 3 malam, Lin Xiaoling tidak dapat menahan rasa khawatirnya. Linger, apa aku terlihat punya masalah? Aku merasa lebih baik dari sebelumnya. Ning Fan tersenyum, dengan pikirannya, kekuatan spiritual mengalir melalui tubuhnya, dan dia tiba-tiba merasa penuh dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Gurgel-gurgel. Akan tetapi, perutnya memilih saat yang tidak tepat untuk keroncongan 2 kali. Hehe, Bung, masih saja menyombongkan diri padahal perutmu sudah protes. Aku akan masak semangkuk mie untukmu. Lin Xiaoling terkikik dan segera berlari ke dapur. Meskipun Ning Fan sekarang berada pada level ke-6 pemurnian Qi, dia masih jauh dari kondisi puasa, karena tidak makan selama 3 hari, dia memang sangat lapar. Setelah 10 menit, Ning Fan melahap semangkuk besar mie. Keterampilan memasak Lin Xiaoling tidak sebaik Ning Fan, tetapi melihatnya sangat menikmatinya memberinya rasa kepuasan yang mendalam. Ngomong-ngomong, Kak, Nona Su datang mencarimu beberapa hari yang lalu. Aku bilang padanya kau tidak ada di sini, dan dia ingin memaksa masuk, kata Lin Xiaoling tiba-tiba. Nona Su. Apa yang dia inginkan dariku? Ning Fan menyalakan ponselnya untuk meneleponnya, tetapi pada saat itu, terdengar ketukan dari pintu. Saat membuka pintu, Baldi Qianglah yang datang. Tuan Ning, hari ini adalah hari festival tinju hantu. Saya tidak bisa menghubungi Anda, jadi saya datang untuk menemui Anda, kata Baldi Qiang. Oh, pertemuan tinju festival hantu hari ini. Ning Fan menepuk dahinya, teringat bahwa dia pernah menyuruh Baldi Qiang untuk meneleponnya saat pertemuan tinju festival hantu dijadwalkan.
Tuan Ning, apakah Anda ingin melihatnya? Tanya Baldi Qiang lagi. Ayo pergi, Ning Fan mengangguk, mengingatkan Lin Xiaoling, lalu masuk ke mobil bersama Baldi Qiang. Mobil itu melaju kencang menuju pinggiran kota. Di dalam mobil, selain Baldi Qiang dan Ning Fan, ada juga seorang pria parubaya, dan di belakang mereka diikuti sekitar selusin mobil, semuanya diisi oleh pria-pria cakap yang dipilih langsung oleh Baldi Qiang. Jika mereka akan pergi ke Ghost Festival Boxing Meeting, sudah sewajarnya mereka membawa personel yang terkuat. Di dalam mobil, Baldi Qiang memperkenalkan pria itu. Tuan Ning, ini pemilik perguruan bela diri Liao dari kota provinsi, Master Liao Zhenting. Tuan Liao, ini Tuan Ning. Liao Zhenting adalah seorang master yang secara khusus diundang oleh Baldi Qiang ke kota provinsi dan menghabiskan 10 juta untuk mengundangnya. Pada kontes tinju festival hantu kali ini, ia mengandalkan Master Liao untuk bertarung demi dirinya. Liao Zhenting, yang meyakini Ning Fan adalah seniman bela diri lain yang disewa oleh Baldi Qiang, memberi salam dengan kepalan tangan dan telapak tangan, bolehkah saya tahu perguruan seni bela diri mana yang berafiliasi dengan Master Ning? Sebenarnya, aku bukan seniman bela diri, Ning Fan mengakui dengan jujur. Kamu bukan seniman bela diri. Lalu kenapa kamu ikut dengan kami? Liao Zhenting terkejut. Kudengar akan ada banyak seniman bela diri di pertemuan tinju festival hantu, jadi aku ingin pergi dan belajar dari mereka, jelas Ning Fan. Lalu, ia mengeluarkan botol kecil dari sakunya, menyerahkannya kepada Baldi Qiang, dan berkata, ini berisi pil kekuatan poten yang kau minta. Aku sudah membuatkan beberapa untukmu. Pil-pil itu sangat efektif, tetapi efek sampingnya juga signifikan, simpanlah untuk situasi yang menyelamatkan jiwa. Terima kasih banyak, Tuan Ning. Terima kasih banyak. Baldi Qiang sangat gembira, mengambil botol kecil itu dengan kedua tangan dan menyimpannya dengan hati-hati. Jadi, Anda seorang apoteker. Menyadari hal ini, Liao Zhenting berkata, bagi orang luar, pertemuan tinju festival hantu memang bisa membuka mata, tapi juga cukup berbahaya. Berdirilah di belakangku nanti, aku akan melindungimu. Terima kasih, Guru Liao, kata Ning Fan sambil tersenyum. Liao Zhenting merasa cukup puas dengan dirinya sendiri dan mulai menjelaskan, karena Anda bukan seorang seniman bela diri, Tuan Ning, izinkan saya mengajari Anda sedikit. Seniman bela diri dibagi menjadi seniman bela diri kekuatan eksternal dan seniman bela diri kekuatan internal. Seniman bela diri kekuatan eksternal berlatih seni bela diri eksternal, mengembangkan otot dan kulit mereka. Misalnya, telapak pasir besi yang legendaris, lonceng emas, dan baju kain besi, semuanya merupakan kehebatan seniman bela diri eksternal yang luar biasa. Namun, potensi tertinggi seniman bela diri kekuatan eksternal pada dasarnya terlalu rendah. Mereka jauh lebih kuat daripada orang biasa, tetapi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan seniman bela diri kekuatan internal. Sesuai namanya, mereka yang mampu mengolah kekuatan batin di dalam tubuh mereka disebut seniman bela diri kekuatan internal. Berbeda dengan mereka yang memiliki kekuatan eksternal, mereka mungkin tidak tampak seagresif itu, tetapi kekuatan mereka berada di level yang jauh berbeda. Di antara seniman bela diri kekuatan batin, terdapat 4 tingkatan: pemula, pencapaian dasar, pencapaian agung, dan puncak. Mereka yang telah mencapai pencapaian agung kekuatan batin juga dikenal sebagai master kekuatan batin. Mendengar ini, Baldi Qiang tiba-tiba menyela, Tuan Liao pastilah seorang ahli kekuatan batin, bukan? Wajah Liao Zhenting sedikit memerah saat ia menggelengkan kepalanya, mencapai pencapaian agung kekuatan batin tidaklah mudah. Di antara para seniman bela diri kekuatan batin, 1 dari 100 mungkin bisa mencapainya. Aku baru mencapai pencapaian dasar kekuatan batin. Tapi dengan keahlianku dalam tinju keluarga Liao, aku tak terkalahkan di bawah pencapaian agung kekuatan batin. Bab 105 Mimpi Terakhir Seniman Bela Diri. Tidak ada saingan di bawah pencapaian besar kekuatan internal. Ning Fan tidak begitu yakin tentang seberapa hebat pencapaian hebat kekuatan batin itu sebenarnya, tetapi mendengar istilahnya saja membuatnya tampak sangat mengagumkan. Seolah menutupi rasa malunya sendiri, Liao Zhenting melanjutkan, pencapaian hebat kekuatan batin sudah merupakan hal yang langka di antara para seniman bela diri, tetapi di atas itu adalah puncak kekuatan batin, yang benar-benar merupakan puncak piramida seniman bela diri kekuatan batin. Seniman bela diri di puncak kekuatan batin bisa dikatakan sebagai yang terkuat di bawah para Grandmaster. Grandmaster? Apa itu? Tanya Ning Fan penasaran. Grandmaster, mereka adalah impian utama setiap seniman bela diri. Liao Zhenting menghela napas, lalu berkata, kalian bukan seniman bela diri, jadi aku tidak yakin bagaimana menjelaskan kepada orang awam seperti kalian betapa hebatnya para Grandmaster, tetapi ada pepatah yang mungkin bisa memberi kalian gambaran sekilas tentang kehebatan mereka. Apa pepatahnya? Tanya Ning Fan. Grandmaster bagaikan naga dewa, kata Liao Zhenting dengan bangga. Grandmaster menyukai naga dewa. Aku ingin sekali melihatnya, kata Ning Fan sambil mengangkat alisnya sedikit. Saudara Ning,
Kalau kau ingin bertemu seorang Grandmaster, aku khawatir kau akan kecewa. Bukankah aku baru saja bilang? Grandmaster itu seperti naga dewa, sulit ditemukan dan jarang terlihat. Bagaimana mungkin mereka bisa begitu mudah ditemui, kata Liao Zhenting sambil tersenyum. Oh, jadi tidak akan ada Grandmaster yang datang ke boxing meeting festival hantu ini, tanya Ning Fan. Liao Zhenting menggelengkan kepalanya dengan tenang, pertemuan tinju festival hantu ini memang acara besar bagi dunia bawah kota sungai, tapi mengundang seorang Grandmaster. Bagaimana mungkin? Jika seseorang di kota sungai bisa mengundang seorang ahli Grandmaster, mereka pasti sudah menyatukan dunia bawah tanah kota ini sejak lama. Oh, hal ini membuat Ning Fan makin penasaran, ia berpikir dalam hati, apakah para Grandmaster di kalangan seniman bela diri benar-benar sekuat itu? Mobil itu dengan cepat meninggalkan kawasan perkotaan River City, melaju di jalan raya untuk waktu yang lama, diikuti oleh jalan provinsi selama lebih dari 1 jam, dan akhirnya tiba di sebuah kota kecil. Kota ini dulunya merupakan studio film dan televisi, dengan beragam bangunan domestik dan asing dari berbagai era yang dibangun di dalamnya. Biasanya, banyak kru film melakukan syuting drama mereka di sini. Banyak pula wisatawan yang menjadikan tempat ini sebagai tempat wisata, berjalan-jalan berdua atau bertiga. Tempat penyelenggaraan Ghost Festival Boxing Meeting diadakan di tengah-tengah studio film dan televisi ini, di sebuah tempat yang dibentuk menyerupai Koliseum Romawi kuno. Dengan beberapa waktu sebelum dimulainya secara resmi pertemuan tinju festival hantu, setelah mengetahui lokasi Koliseum, Ning Fan membiarkan Baldikiang dan Liao Zhenting pergi terlebih dahulu sementara dia sendiri berjalan-jalan di sekitar studio film. Melewati bagian arsitektur istana kuno, ia segera tiba di tembok kota era perang, dan kemudian apa yang muncul di depan matanya adalah piramida eksotis. Sphinx. Di beberapa tempat wisata populer, terlihat suasana ramai dengan banyaknya pengunjung. Ning Fan baru saja berkeliaran sebentar ketika dia melihat dua wajah yang dikenalnya. Su Qingfeng dan seorang lelaki tua. Ning Fan, kok kamu ada di sini? Su Qingfeng langsung mengerutkan kening. Mengapa aku tidak bisa ada di sini? Ning Fan menjawab dengan acuh tak acuh. Kau kesini hanya untuk mengunjungi studio film, kan? Tanya Su Qingfeng lagi. Ning Fan berkata, tidak, aku dengar akan ada pertemuan tinju festival hantu hari ini, jadi aku datang untuk melihatnya. Kau hanya ingin ikut campur dalam keributan di pertemuan tinju festival hantu. Ning Fan, kau pasti lupa adegan menyedihkan saat kau hampir dipukul jatuh dari atap oleh lelaki tua itu hari itu, Su Qingfeng mencibir. Jika ada kesempatan, aku sebenarnya ingin bertanding lagi dengan orang tua itu. Ning Fan tersenyum tipis, menatap ke arah pria tua di samping Su Qingfeng. Tuan muda ada urusan penting hari ini, kalau mau tanding, tunggu sampai setelah pertemuan tinju festival hantu hari ini, kata lelaki tua itu dengan dingin. Meskipun dia hampir membuat Ning Fan terlempar dari atap 3 hari lalu, dia juga menderita luka dalam yang cukup parah. Sejak saat itu, ia curiga bahwa Ning Fan memiliki semacam kekuatan batin yang jahat. Setelah banyak berpikir, ia menemukan beberapa cara untuk menghadapinya. Kalau saja dia tidak akan ikut serta dalam pertemuan tinju festival hantu, dia pasti ingin memberi Ning Fan pelajaran lagi, agar anak itu mengerti bahwa dalam jalur bela diri, menumbuhkan kekuatan batin yang jahat pada hakikat adalah jalan yang jahat dan sesat. Ning Fan, aku senang kau mengindahkan nasihatku 3 hari yang lalu dan menjauhi Nona Su, Yurong. 3 hari kemudian, aku ingin memberimu nasihat lagi, jauhi pertemuan tinju festival hantu, itu bukan sesuatu yang seharusnya kau ikut campur. Su Qingfeng memandang Ning Fan dari atas kudanya yang tinggi. Siapa bilang aku akan menjauh dari Nona Su? Ning Fan tertegun sejenak, lalu tersadar. Mungkinkah Su Qingfeng mengira dirinya takut dan memilih menjauhi Su Yurong karena ia telah menyendiri selama 3 hari? Masih mau bicara keras? Terserah kau saja. Kalau kau tidak mengindahkan nasihat dan bersikeras ikut campur, nyawamu taruhannya. Kalau kau mati di sini, aku akan mengurus jenazahmu. Sayang sekali, kalau Nona Su, Yurong tahu, dia mungkin akan menitikkan air mata untukmu, kata Su Qingfeng sambil mencibir, lalu pergi bersama lelaki tua itu. Sebelum pergi, lelaki tua itu menatap Ning Fan dengan tajam. Dia merasa bahwa Ning Fan hari ini tampak sangat berbeda dibandingkan 3 hari sebelumnya. Ning Fan tidak terlalu memedulikan Su Qingfeng dan pria tua itu, ia terus berkeliaran di sekitar studio film. Kakak ipar. Tak lama setelah mengembara, suara wanita yang menyenangkan tiba-tiba memanggil dari belakang Ning Fan. Bab 106. Orang yang tidak ingin aku sakiti. Ning Fan menoleh dan melihat seorang gadis cantik tak jauh darinya, melambai padanya dengan penuh semangat. Dengan rambut pendek, kaos oblong, celana pendek denim, dan sepasang sepatu olahraga, gadis itu memancarkan kemudaan dan vitalitas, disertai sedikit pesona seksi. Mali. Ning Fan agak terkejut. Mali adalah sepupu Panting dan juga putri Mafugui. Di masa lalu di rumah Panting, Mali adalah satu-satunya yang baik hati kepada Ning Fan dan membantunya.
Mungkin karena Mali masih kuliah, dia tidak semercenari Panting dan tidak pernah memandang rendah atau mengejek Ning Fan. Sebaliknya, setiap kali mereka bertemu, Mali sangat dekat dengan Ning Fan, seolah-olah dia benar-benar menganggapnya sebagai kakak laki-lakinya. Beberapa kali, Ning Fan bahkan mendengar Mali menasihati Panting untuk memperlakukannya dengan lebih baik. Jadi, jika ada seseorang di keluarga Panting yang tidak ingin disakiti Ning Fan, itu adalah Mali. Kakak ipar, kamu kesini juga untuk bersenang-senang. Sempurna, yuk, kita nongkrong bareng. Saat Ning Fan masih linglung, Mali sudah berjalan cepat dan meraih lengannya. Mali, sepupumu dan aku sudah putus, kata Ning Fan padanya, sambil mencoba menarik tangannya kembali. Aku tahu soal itu, dan sepupuku yang rugi karena kalian putus. Tapi itu urusan terpisah, aku tetap panggil kamu ipar. Mali menolak melepaskan Ning Fan dan malah memeluknya lebih erat, lalu berbisik, kakak ipar, aku kesini mau main-main sama beberapa teman sekelas, tapi ada cowok yang terus-terusan ganggu aku, dan aku sama sekali nggak suka sama dia. Bisakah kamu bantu aku mengusirnya? Ning Fan belum menjawab ketika sekelompok pemuda dan pemudi berjalan mendekat, mereka adalah teman sekelas yang datang bersama Mali. Ternyata, Mali telah berencana untuk bersenang-senang dengan beberapa teman sekelasnya hari ini, tetapi tanpa diduga, semua teman sekelasnya telah disuap oleh seorang siswa laki-laki bernama David. Sejak mereka tiba, semua teman sekelas mulai menggoda, membuat lelucon tentang Mali dan David, mencoba menjodohkan mereka. David juga memanfaatkan kesempatan untuk mendekati Mali dan bertekad untuk memenangkannya di sini. Mali, siapa ini? Selama percakapan, David, sosok yang tinggi, melangkah mendekat dan menatap Ning Fan dengan mata seorang rival yang sedang jatuh cinta. Mali juga menoleh dan menatap Ning Fan dengan mata memohon. Saya saudara laki-laki Mali. Ning Fan mendesah dalam hati lalu berkata. Membantu Mali tidak masalah, menganggapnya sebagai balasan atas bantuannya di rumah Panting. Ini kakak iparku, Ning Fan, David. Aku tidak mau nongkrong bareng kalian. Aku mau jalan-jalan ke sana sama kakak iparku, ujar Mali sambil memegang lengan Ning Fan, berniat pergi. Jadi, kau ipar Mali. Senang bertemu denganmu, aku David, teman sekelas Mali dan ketua persatuan mahasiswa di Universitas River City. David menghampiri Ning Fan, mengulurkan tangannya, tatapannya cemburu saat ia menatap tangan lain yang dipegang Mali, nadanya dipenuhi rasa superioritas yang kuat. Saya Ning Fan. Ning Fan mengulurkan tangannya dan berjabat tangan dengan David. Detik berikutnya, David tiba-tiba meremas sekuat tenaganya dan berkata dengan niat jahat, oh, benar juga, saya juga wakil presiden asosiasi taekwondo di Universitas River City. David telah mengeluarkan seluruh tenaganya dalam jabat tangan, berusaha menyakiti Ning Fan sebagai pelajaran agar dia berani membiarkan Mali bergantung di lengannya. Namun kekuatan terbesar David tampak lemah di hadapan Ning Fan, yang tersenyum dan membalas pelukannya sedikit lebih erat. Tangan David hampir remuk. Ah! Sakit. Sakit banget. Lepaskan. Cepat, lepaskan. Aku kesakitan sekali. David berteriak tanpa menghiraukan bayangannya. Baru pada saat itulah Ning Fan melepaskan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, aku hampir lupa, kalian di taekwondo terutama melatih kaki kalian, jadi mungkin kalian tidak memiliki banyak kekuatan di lengan kalian, kan? David sangat marah tetapi tidak berani memprovokasi Ning Fan lagi karena rasa sakit di telapak tangannya. Akan tetapi, dia tidak rela membiarkan Mali pergi begitu saja dan bersama teman-teman sekelasnya, dengan kesal bersikeras untuk ikut bersama Ning Fan dan Mali. Sepanjang jalan, Mali, yang mencoba mengusir David, sengaja memegang erat lengan Ning Fan dan bahkan bercanda dengan Ning Fan tentang kakak ipar dan adik ipar dan sejenisnya. David, yang menonton dari samping, wajahnya berubah menjadi hijau karena marah, ingin mendapatkan kembali wajahnya tetapi waspada terhadap kekuatan Ning Fan yang tampak. Setelah berjalan beberapa saat, hari sudah siang, dan Ning Fan teringat bahwa pertemuan tinju festival hantu akan segera dimulai, menuju ke Coliseum. Suasana di sekitar Coliseum jelas berbeda dari tempat lain di kota film dan televisi. Tempat itu sepi, dengan banyak personel keamanan berwajah garang berdiri di pintu masuk. Mali, ada yang harus kulakukan di sini. Mau ikut? Tanya Ning Fan pada Mali. Tentu saja, kakak ipar, aku akan pergi bersamamu, Mali mengangguk dengan wajar. Ning Fan kemudian membawa Mali masuk dan sesampainya di pintu masuk, ia menyebutkan nama Baldikiang dan petugas keamanan pun membiarkan mereka masuk. Melihat Ning Fan dan Mali masuk ke dalam, David juga mencoba mengajak teman sekelas lainnya masuk. Maaf, tapi area ini tidak terbuka untuk umum. Petugas keamanan yang melihat kedatangan David DKK yang sepertinya bukan untuk mengikuti acara boxing meeting festival hantu, langsung menghentikan mereka dan berkata, apa maksudmu tidak terbuka untuk umum? Kami bersama mereka, kata David cepat-cepat menunjuk Ning Fan dan Mali. Bersama kami. Kalau kau mau masuk, silakan masuk, Ning Fan tertawa, mengundangnya dengan acuh tak acuh.
Bab 107 Baldi Qiang melakukan segalanya. Sebenarnya, kami lebih mengkhawatirkan keselamatan Mali, karena bagaimanapun juga, kami semua teman sekelas. David dan teman-teman sekelasnya menjelaskan dengan agak canggung. Ning Fan tidak menanggapi mereka dengan serius. Setelah menyapa petugas keamanan di pintu, ia memimpin semua orang masuk. Bangunan itu tadinya adalah sebuah gimnasium kecil, yang direnovasi menjadi arena yang meniru model Kolosseum Romawi kuno. Ada tribun di mana-mana, dan tempat yang seharusnya menjadi lapangan basket kini menjadi ring yang luas. Setelah Ning Fan memimpin Mali dan yang lainnya masuk, mereka dengan santai menemukan tempat duduk di sudut tribun. Saat itu, Kolosseum sudah dipenuhi orang-orang dari lebih dari selusin pasukan bawah tanah. Para pemimpin pasukan ini duduk di lingkaran paling dalam, tepat di sekeliling ring. Yao Xiangdong dari 3 gerbang timur, Fan Pili dari Thunder Hall, Zhang Dachui dari Hammer Society, Wild Wolf dari Wild Wolf Gang, Big Bear dan Little Bear dari Black Bear Gang, semuanya membawa orang-orang jago bela diri mereka sendiri, masing-masing menatap satu sama lain dengan pandangan meremehkan, matanya penuh dengan permusuhan. Tentu saja, Baldi Qiang ada di antara mereka. Baru-baru ini, Baldi Qiang berhasil mengalahkan Big Bear dan Little Bear, serta merebut sebagian besar wilayah geng beruang hitam, hampir memonopoli kota selatan. Hal ini menyebabkan banyak kekuatan bawah tanah lainnya memandang Baldi Qiang dengan rasa takut dan permusuhan. Akan tetapi, meskipun para bos bawah tanah ini bersemangat dan siap bertarung, belum ada seorang pun yang berani mengambil tindakan. Karena tuan rumah Ghost Festival Boxing Meeting belum tiba. Beberapa menit kemudian, saat seseorang mengumumkan, Tuan Muda Su telah tiba, mata semua orang tertuju ke arah pintu masuk. Di bawah tatapan semua orang, Su Qingfeng tiba perlahan bersama Qin Tua. Menurut aturan pertemuan tinju Festival Hantu, keluarga-keluarga kaya di balik kekuatan bawah tanah ini tidak diizinkan hadir, kecuali keluarga Su, yang bertindak sebagai tuan rumah. Ini merupakan hak istimewa khusus bagi keluarga Su sebagai keluarga nomor 1 di River City. Tuan Su tidak datang tahun ini. Dia hanya mengirim Tuan Muda Su untuk menjadi tuan rumah kontes tinju Festival Hantu. Dengan status keluarga Su, Tuan Su tidak perlu lagi menjadi tuan rumah pribadi. Sama saja jika Tuan Muda Su yang menjadi tuan rumah. Hehe, karena Tuan Su mengirim Tuan Muda Su, bukan Nona Su, bukankah itu berarti? Jangan terlalu dipikirkan. Soal berkelahi dan membunuh, Nona Su kan perempuan, bagaimana mungkin dia bisa mengatasinya? Kerumunan ramai dengan percakapan. Begitu Su Qingfeng dan Qin Tua berjalan ke kursi tengah di lingkaran dalam dan duduk, mereka semua berkata serempak, "Salam, Tuan Muda Su." Menekan kegembiraan di hatinya, Su Qingfeng tidak menunjukkan ekspresi apapun di wajahnya, mengangguk lemah, dan menyatakan dengan tenang, "Saya umumkan dimulainya pertemuan tinju Festival Hantu." Pertemuan tinju Festival Hantu memungkinkan para bos bawah tanah River City untuk menyelesaikan dendam dan mengatur ulang wilayah melalui pertarungan di atas ring. Jadi, aturan khususnya adalah setiap kekuatan bawah tanah harus mengirim satu orang ahli untuk mewakili mereka di atas ring. Mereka dapat menantang ahli dari kekuatan lain, dan mereka harus siap menghadapi tantangan dari orang lain juga. Sebelum setiap pertarungan, taruhan harus dibuat, yang dapat mencakup uang, wilayah, wanita, atau proyek bisnis tertentu. Wild Dog, aku ingin bertarung denganmu, dengan taruhan di jalan bar di kota timur. Zhang Dachui, kau mencuri wanitaku terakhir kali. Ayo kita bertarung hari ini dan bertaruh dengan burung kenarimu yang baru saja dimanja minggu lalu, bagaimana? Tuan Yao, saya sudah lama iri dengan bisnis bahan bangunan Anda. Ayo berjuang. Siapapun yang menang, dialah yang akan merebut bisnis ini. Tiba-tiba, semua orang mulai bertarung, berbagai kepentingan mereka saling berebut, dan struktur kekuatan bawah tanah River City mulai berubah secara drastis. Sebagai bos bawah tanah yang paling menonjol saat ini, Baldi Qiang tentu saja ditantang oleh banyak orang. Namun Liao Zhenting bukan orang lemah, ia berhasil menghalau 3 atau 4 tantangan berturut-turut. Tak hanya tidak kehilangan apapun, ia juga memenangkan wilayah seluas beberapa jalan. Si botak Qiang, orang yang kau pekerjakan kali ini tidak lemah. Beranikah kau bertaruh besar dengan kami? Pada titik ini, beruang besar dan beruang kecil berdiri, menatap Baldi Qiang dengan seringai dingin. Taruhan besar. Seberapa besar yang kita bicarakan? Tanya Baldi Qiang tanpa rasa takut. Beruang besar dan beruang kecil menyeringai ganas, kami mempertaruhkan seluruh wilayah geng beruang hitam melawan seluruh wilayah klub botakmu. Pupil mata Baldi Qiang langsung mengecil. Penonton lainnya juga terkesiap kaget. Pada pertemuan tinju Festival Hantu, kekuatan-kekuatan besar bertaruh pada pertarungan untuk memperebutkan keuntungan dan wilayah, tetapi biasanya taruhannya tidak lebih dari beberapa jalan wilayah, beberapa proyek bisnis, atau uang tunai ratusan juta. Tetapi Big Bear dan Little Bear baru saja mengusulkan untuk mempertaruhkan seluruh wilayah mereka melawan Baldi Qiang, yang berarti mempertaruhkan segalanya. Menang berarti menelan seluruh wilayah lawan, tetapi kalah berarti kehancuran total. Selama bertahun-tahun Ghost Festival Boxing Meeting,
tidak pernah ada yang bertaruh sebesar ini. Ada apa? Apa kau takut, Baldi Qiang? Kubahmu yang berkilau itu benar-benar mirip telur. Bukan, telur pengecut. Beruang besar dan beruang kecil mengejek tanpa ampun. Wajah Baldi Qiang memerah saat dia melihat ke arah Liao Zhenting. Liao Zhenting mengangguk bangga kepada Baldi Qiang, memberi isyarat agar dia menerima tantangan beruang besar dan beruang kecil. Lagi pula, dia belum pernah terkalahkan sekalipun dalam 3 atau 4 pertarungannya di ring hari ini. Baiklah, beruang besar dan beruang kecil, ini keinginan kalian sendiri untuk mati. Aku yang menang taruhan. Baldi Qiang terdiam sesaat, lalu berkata sambil menggertakkan giginya. Diiringi teriakan setuju lantang dari beruang besar dan beruang kecil, mereka serentak berbalik ke arah pintu masuk dan berseru bersama, "Selamat datang Tuan Yan." Ledakan. Di tengah teriakan kolektif, pintu-pintu terbuka dengan sendirinya. Yan Hu yang gagah dan garang perlahan masuk. Saat Yan Hu masuk, Ning Fan mengeluarkan suara, pelan dari sudut tribun. Bab 108 bersedia berjudi dan menerima kekalahan. Baru saja di panggung pertemuan tinju, banyak seniman bela diri termasuk Liao Zhenting bertarung secara bergantian, sementara Ning Fan duduk diam di tribun menonton. Terus terang saja, dia cukup kecewa dengan kekuatan para pendekar bela diri tersebut. Bahkan jika dibandingkan dengan barang antik 3 hari lalu, kualitasnya jauh lebih rendah. Tetapi Tuan Yan yang baru saja masuk ini jauh lebih kuat daripada mereka yang ada di atas panggung. Kakak ipar, haruskah kita benar-benar berada di sini? Tempat ini sepertinya agak berbahaya. Pada saat ini, Mali dengan lembut menarik lengan baju Ning Fan dan berbisik. Sebelum Ning Fan sempat menjawab, David berpura-pura acuh tak acuh dan berkata, "Jangan takut, Mali, tidak akan terjadi apa-apa. Dan kalaupun terjadi apa-apa, aku akan melindungimu. Lagi pula, aku wakil presiden asosiasi taekwondo sekolah." Komentar David mengundang ejekan dari beberapa pria kekar di dekatnya. Wakil presiden asosiasi taekwondo. Omong kosong macam apa itu? Akan tetapi, kejadian di panggung lebih menarik perhatian, jadi tak seorang pun memperdulikannya. Yan Hu perlahan melangkah ke panggung dan memperkenalkan dirinya, "Nama saya Yan Hu." Mewakili Baldi Qiang, Liao Zhenting juga melangkah maju, tidak mau menunjukkan kelemahan. "Tuan Yan, nama saya Liao Zhenting, dari sekolah bela diri Liao di kota provinsi. Simpan saja, aku tidak tertarik dengan siapa dirimu. Ayo kita mulai bertarung." Tanpa diduga, Yan Hu dengan kasar menyela Liao Zhenting. Tuan Yan, karena kau begitu kasar, cicipi dulu kekuatan tinju keluarga Liaoku." Liao Zhenting mendengus dingin, mengambil langkah panah ke depan, tubuhnya menunduk, dan dia melemparkan kedua tinjunya secara bersamaan yang diarahkan langsung ke area dada vital Yan Hu. Bang bang. Detik berikutnya, terdengar 2 suara teredam. Yan Hu tidak menghindar atau menghindar, ia hanya berdiri di sana, membiarkan tinju Liao Zhenting mengenainya. Liao Zhenting, dengan kekuatan batin di kedua tinjunya yang kokoh, mengira ia memperoleh kemenangan mudah saat pukulannya berhasil mengenai sasaran. Namun tiba-tiba dia mendengar suara mengejek dari depannya, "Tinjumu lemah dan ringkih, seperti tangan wanita." Saat mendongak, ternyata itu Yan Hu. Rasa takut memenuhi hati Liao Zhenting, dan dia pun bergerak mundur. "Kau pikir kau bisa memukulku lalu pergi begitu saja?" Tanpa diduga, Yan Hu tertawa dingin, melangkah maju dan melancarkan pukulan ke arah Liao Zhenting. Liao Zhenting hanya berhasil menangkis dengan tangannya di depan wajahnya. Bang! Dengan satu pukulan, wajah Liao Zhenting memucat. Ia terdorong mundur 3 langkah, lengannya terasa sakit seperti mau patah. Bang! Yan Hu, tanpa henti, maju dan mendaratkan pukulan lagi di dada Liao Zhenting. Liao Zhenting mundur 3 langkah lagi, wajahnya langsung berubah dari pucat menjadi merah darah. Bang! Yan Hu maju selangkah lagi, pukulan ketiganya mengenai wajah Liao Zhenting. Liao Zhenting terlempar keluar ring, mendarat keras di tanah di depan Baldi Qiang. Menyembur. Saat ia mencoba berdiri, darah segar menyembur keluar dari mulutnya. Warnanya berubah dari merah darah menjadi putih seperti kertas. Seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali, bahkan tidak mampu berdiri. "Kamu kalah." Yan Hu berdiri di tepi panggung dan berkata dengan dingin. "Hahaha. Baldi Qiang, kau kalah. Serahkan semuanya sekarang. Si botak Qiang, cepatlah, serahkan semua anak buahmu. Mulai sekarang, tak ada tempat untukmu di kota sungai." Xiongda dan Xiong Er tertawa terbahak-bahak, sangat senang dengan diri mereka sendiri. "Maaf, aku kalah." Terbaring di tanah dengan putus asa, Liao Zhenting meludahkan darah dan berjuang untuk berbicara dengan Baldi Qiang. Si botak Qiang merasakan jantungnya tenggelam ke dasar, wajahnya tampak lebih buruk daripada jika dia habis makan kotoran. Dia mengira Liao Zhenting bisa menang, atau setidaknya seri. Siapakah yang menyangka kekalahan telak itu hanya dengan 3 pukulan? Dia sekarang sangat menyesali mengapa dia setuju mempertaruhkan seluruh wilayahnya melawan Xiongda dan Xiong Er. Para bos bawah tanah lainnya yang hadir juga sangat terkejut dengan kekuatan Yan Hu.
Pada saat yang sama, mereka merasa kasihan pada Baldikiang. Lagi pula, semenit yang lalu, Baldikiang masih seperti mereka, seorang bos bawah tanah. Namun semenit kemudian, setelah kehilangan semua pengaruhnya, Baldikiang tak lagi pantas disebut-sebut setara dengan mereka. Mengapa dia bertaruh begitu banyak dengan Xiongda dan Xiong'er? Tuan Su, belum pernah ada presiden dalam sejarah pertemuan tinju festival hantu yang mempertaruhkan seluruh wilayah. Mohon tegakkan keadilan. Dalam keputusasaan, Baldikiang menoleh ke Su Qingfeng yang duduk di tengah, memohon. Taruhannya adalah taruhannya. Setelah terdiam cukup lama, Su Qingfeng berkata dengan suara berat. Sebagai tuan rumah pertemuan tinju festival hantu, Su Qingfeng harus menjunjung tinggi peraturan pertemuan. Ini juga merupakan cara untuk mempertahankan pengaruh keluarga Su. Siapapun yang melanggar aturan pertemuan tinju festival hantu, keluarga Su, sebagai tuan rumah, berkewajiban untuk memimpin semua orang dalam serangan bersama terhadap pelanggar tersebut. Melihat sikap Su Qingfeng, Baldikiang jatuh dalam keputusasaan total, dan terjatuh lemah di kursinya. Para bos lainnya menggelengkan kepala, tidak lagi peduli pada Baldikiang, dan malah iri pada Xiongda, Xiong'er, dan Yan Hu di atas panggung. Menelan seluruh wilayah Baldikiang sekaligus, Xiongda dan Xiong'er akan menjadi kekuatan terkuat di kota selatan. Namun selanjutnya, di bawah tatapan semua orang, Yan Hu di atas panggung mengalihkan perhatiannya ke bos bawah tanah lain di samping Baldikiang, Fan Pili dari Thunder Hall. Selanjutnya, aku menantangmu, aku mempertaruhkan seluruh wilayah dan pasukanmu. Jika kau kalah, serahkan seluruh wilayah dan pasukanmu kepadaku, kata Yan Hu dingin kepada Fan Pili. Apa? Mata Fan Pili berkedut, dan dia berseru kaget, secara naluriah melirik Baldikiang di sampingnya. Para bos bawah tanah lainnya juga mengerutkan kening. Bab 109. Jika Anda tidak menerima pertempuran, maka matilah. Ada apa? Beraninya kau? Yan Hu mencibir. Xiongda dan Xiong'er, apa maksud kalian? Apa kalian tidak akan mengurus orang yang kalian panggil? Jangan bilang merebut wilayah Baldikiang tidak cukup bagi kalian. Aku peringatkan kalian, keserakahan bisa membuat kalian menelan lebih dari yang bisa kalian tangani. Fan Pili mengabaikan Yan Hu dan memelototi Xiongda dan Xiong'er. Namun, Xiongda dan Xiong'er berkata sambil tersenyum, maaf, tapi kami tidak bisa mengendalikan Tuan Yan. Tuan Yan ingin menantang Anda sekarang, sebaiknya Anda terima saja. Wajah Fan Pili memerah, tetapi mengingat bagaimana Yan Hu telah mengirim Liao Zhenting terbang dengan 3 pukulan, dia akhirnya menyerah dan menggelengkan kepalanya, aku tidak akan menerima ronde pertaruhan ini. Jika kau tidak mau menerima pertaruhan ini, pergilah dan mati. Di peron, Yan Hu mencibir dan menghentakkan kakinya. Bang! Lantai marmer seketika pecah, dan sebuah kerikil berterbangan ke udara. Setelah itu, Yan Hu menendang kerikil itu, dan dengan bunyi, swoosh, kerikil itu melesat ke dahi Fan Pili bagaikan peluru. Beruntung, salah satu anak buahnya dengan berani melindungi Fan Pili dengan tubuhnya. Gedebuk. Dengan suara pelan, kerikil itu benar-benar menembus kepala pria itu dan membunuhnya seketika. Sialan. Beraninya kau membunuh anak buahku. Tuan Guo, beri dia pelajaran. Fan Pili, saat melihat bawahan kepercayaannya mati di depan matanya, berteriak dengan marah. Seorang seniman bela diri setengah baya menanggapi dan melompat ke atas panggung, menyerbu ke arah Yan Hu sambil meraung keras. Terlalu lemah. Yan Hu mencibir, tak terganggu dengan pukulan Master Guo pada tubuhnya dan sekaligus menendangnya. Bang! Master Guo terpental mundur bagai bola meriam, menghantam tembok di belakangnya dengan keras, dan tewas seketika akibat tengkoraknya yang hancur. Beraninya kau membunuh Tuan Guo, seru Fan Pili kaget dan takut. Kau kalah, wilayah dan pasukanmu, semuanya milikku sekarang. Kalau kau tidak setuju, aku juga bisa membunuhmu. Yan Hu tersenyum pada Fan Pili. Fan Pili mundur selangkah dengan ketakutan, tidak berani berbicara lagi. Kemudian, tatapan Yan Hu beralih sekali lagi, menatap Zhang Dacui di samping Fan Pili, dan berkata dengan dingin, giliranmu. Aku ingin melawan pasukanmu dan mempertaruhkan seluruh wilayah dan pasukanmu. Mendesis. Semua orang terkesiap lagi serempak. Ekspresi mereka semua berubah. Apakah Yan Hu ini bermaksud mengalahkan mereka satu persatu, dan mengurus mereka semua? Jika itu masalahnya, bukankah itu berarti seluruh wilayah River City akan jatuh ke tangan Xiongda dan Xiong'er? Lelucon apa? Apa maksudmu? Kau ingin menantang kami semua? Zhang Dacui berdiri dan meraung marah. Yan Hu menyeringai dan berkata, tepat sekali. Aku datang ke sini hari ini khusus untuk memusnahkan kalian semua dan menyatukan dunia bawah River City. Xiongda dan Xiong'er tidak pernah menyadari ambisi kalian begitu besar, kalian berdua bersaudara, komentar seseorang. Tapi, hanya dengan membawa ahli ini, kau pikir kau bisa melawan kami semua? Dia mungkin tidak cukup. Lagi pula, Tuan Muda Su masih di sini. Para bos langsung berteriak marah, lalu mengalihkan pandangan mereka ke arah Su Qingfeng yang duduk di kursi tengah terdepan. Gu Zhonghe,
giliranmu bertindak, jangan bersikap lunak pada orang ini, kata suara itu. Di kursi utama, wajah Su Qingfeng pucat pasi. Orang-orang itu, beruang satu dan beruang dua, dan Yan Hu di atas panggung, benar-benar ingin menyatukan dunia bawah kota sungai. Ini jelas-jelas mengabaikan keluarga Su. Tuan Muda Su, saya sudah melakukan yang terbaik. Wajah Gu Zonghe tampak serius saat dia berbicara dan kemudian berdiri untuk naik ke panggung. Dari sekte luar 8 ekstrim, Gu Zonghe, dia memperkenalkan dirinya sambil membungkuk. Sekte lagu ilahi, Yan Hu, kata Yan Hu acuh tak acuh. Ledakan. Baru pada saat itulah orang-orang yang hadir benar-benar memahami identitas Yan Hu. Sekte lagu ilahi. Apakah Yan Hu benar-benar dari sekte lagu ilahi? Pantas saja kekuatannya begitu dahsyat. Kudengar sekte Divine Tune telah lama diam-diam mengendalikan kekuatan bawah tanah di banyak kota. Apakah mereka akhirnya memperluas jangkauan mereka ke kota sungai kita? Jangan panik, kita masih punya keluarga Su. Keluarga Su tidak akan membiarkan sekte lagu ilahi menang semudah itu. Para petinggi langsung dipenuhi campuran rasa terkejut dan marah, tetapi yang lebih parah lagi, rasa takut. Bagaimanapun, sekte Divine Tune sangat kuat, dan reputasi mereka tidak begitu baik. Lagi pula, para bos dunia bawah ini sudah terbiasa memegang kendali. Keluarga Su hanyalah pemimpin nominal. Bagaimana mungkin mereka benar-benar rela dikendalikan oleh sekte Divine Tune? Di panggung, Gu Zonghe dan Yan Hu sudah mulai bertukar pukulan, dan pertempuran pun berlangsung. Semua orang kecewa, meskipun Gu Zonghe tidak lemah, dia tidak punya daya melawan Yan Hu. Gu Zonghe dipukul mundur berulang kali oleh Yan Hu, terhuyung tak berdaya. Meskipun ia mengerahkan seluruh tenaga dalamnya untuk mencoba serangan balik, ia justru ditekan habis-habisan oleh tenaga dalam Yan Hu yang jauh lebih kuat. Ledakan. Pukulan Yan Hu mendarat di dada Gu Zonghe, mematahkan beberapa tulang rusuknya, dan melemparkannya ke udara seperti layang-layang, sebelum jatuh di depan Su Qingfeng. Tuan muda, aku bukan tandingannya, kau harus lari. Gu Zonghe berjuang untuk berdiri, sambil memuntahkan darah dari mulutnya, jelas-jelas mengalami luka dalam yang serius. Dengan kekalahan Gu Zonghe, semua orang yang hadir menjadi pucat serentak. Keluarga Su macam apa, tak lebih dari katak dalam sumur, terlalu lemah. Yan Hu meludahkan gumpalan dahak kental seperti peluru langsung ke dada Su Qingfeng. Bang! Suaranya teredam saat ludah Yan Hu mengenai dada Su Qingfeng bagaikan pukulan berat, menjatuhkan dia dan kursinya ke tanah. Yan Hu ini sungguh mengerikan dan tangguh. Su Qingfeng bangkit berdiri dengan susah payah, wajahnya pucat pasi, jantungnya berdebar kencang, dan dia merasakan sesak yang tak terlukiskan. Su Guoping telah mengirimnya untuk memimpin pertemuan tinju festival hantu, tetapi dia akhirnya kehilangan muka bagi keluarga Su saat itu juga di pertemuan tinju festival hantu. Tidak, bukan hanya wajah keluarga Su yang hilang, tetapi juga status mereka di River City. Namun, tatapan mata Yan Hu yang mematikan dan kekuatannya yang menakutkan membuat Su Qingfeng tidak berani bergerak tiba-tiba. Ia hanya bisa mempermalukan dirinya sendiri dengan menundukkan kepalanya. Melihat Su Qingfeng menundukkan kepalanya tanda tunduk, Ning Fan, yang duduk di sudut tribun, menggelengkan kepalanya. Bukankah Su Qingfeng ini sangat arogan sebelumnya? Betapa cepatnya dia bergidik. Apakah ada orang lain yang berani menentangku? Di atas panggung, Yan Hu mencibir saat tatapannya menyapu ke arah petinggi-petinggi. Setiap pemimpin dunia bawah menundukkan kepala mereka begitu tatapannya menyentuh mereka. Yan Hu lalu mengalihkan pandangannya ke tribun. Sebagian besar orang di tribun adalah bawahan para petinggi itu. Merasakan tatapan Yan Hu, mereka semua pun menundukkan kepala, berharap bisa membenamkan kepala di dada. Tak lama kemudian, tatapan Yan Hu tertuju pada Ning Fan di sudut tribun. Bab 110. Taruhan-taruhan tinggi Baldi Qiang. Bagaimana mungkin Ning Fan membungkuk pada Yan Hu? Ia membalas tatapan Yan Hu dengan tatapan tenang. Apakah ada orang yang berani menentang? Yan Hu mencibir dan hendak menunjuk Ning Fan. Benar, aku tidak akan menyerah. Tepat pada saat itu, Baldi Qiang tiba-tiba berteriak keras, wajahnya berubah warna beberapa kali sebelum akhirnya dia menggertakkan giginya dan, dengan ekspresi garang, mulai berjalan menuju panggung. Si botak Qiang. Apa yang dia lakukan? Apa dia sudah gila? Atau jadi bodoh? Si botak Qiang sendiri yang naik ring. Lucu sekali, dia bahkan bukan seniman bela diri. Bukankah itu sama saja mencari kematian? Apakah dia benar-benar berpikir Yan Hu tidak berani membunuhnya? Yan Hu berasal dari sekte lagu ilahi. Para bos berdiskusi di antara mereka sendiri, penuh dengan ketidakpastian. Pertemuan tinju festival hantu tidak melarang bos bawah tanah memasuki ring, tetapi tidak satu pun dari bos ini yang benar-benar seniman bela diri. Memasuki ring sendiri berarti mencari kematian. Si botak Qiang. Haha, apa kau mau mati di atas panggung? Tuan Yan, musuh yang ingin kau bunuh dulunya bersekutu dengan Baldi Qiang. Jangan bunuh dia saat kau bertarung nanti, cukup lumpuhkan dia, agar dia bisa memberitahumu keberadaan musuhmu.
Xiongda dan Xiong Er langsung berteriak keras. Oh, dia bersekongkol dengan pria yang akan kubunuh. Baiklah, aku akan membunuhmu dulu, lalu mengejar musuhku. Yan Hu mengalihkan pandangannya ke Baldikiang, sambil mencibir jahat. Si botak yang melangkah ke atas panggung, berdiri tegap menghadap Yan Hu, dan dengan tekad yang tampak kuat, berkata, Yan Hu, kau ingin bertarung, kan? Aku akan melawanmu. Kau mau melawanku? Heh, kau bahkan tahu ilmu bela diri, kata Yan Hu dengan nada meremehkan. Tak peduli aku tahu bela diri atau tidak. Katakan saja kalau kau berani melawanku. Kalau aku kalah, silakan sesukamu. Tapi kalau aku menang, kau, Yan Hu, akan menuruti perintahku mulai sekarang. Wajah si botak yang menunjukkan kegilaan seorang penjudi. Oh, kau ingin menaklukkanku. Heh, aku benar-benar terkesan dengan keberanianmu. Baiklah, aku akan melawanmu. Kalau aku kalah, aku, Yan Hu, akan menjadi anjingmu mulai sekarang. Tapi kalau kau kalah, aku akan langsung mematahkan kepalamu dan menggunakannya sebagai bola. Yan Hu tertawa karena marah, menghentakkan kakinya, dan siap menerkam si botak yang seperti harimau ganas. Tunggu. Jangan panik. Si Baldikiang yang ketakutan hingga pucat pasi, segera melambaikan tangannya. Apa? Mulai ragu lagi. Yan Hu menghentakkan kaki pada lempengan batu di bawahnya hingga berhenti, sosoknya tiba-tiba terhenti. Tidak, tunggu saja aku bersiap. Si botak yang buru-buru mengeluarkan sebuah botol kecil dari dadanya, membukanya dengan hati-hati, lalu menuangkan pil dan menelannya. Ini adalah pil kekuatan ampuh yang diberikan Ning Fan kepadanya saat dia tiba. Si botak yang tidak lagi gila ataupun bodoh, alasan dia berani mengambil risiko dan menantang Yan Hu justru karena pil kekuatan ampuh ini. Dia telah merasakan manfaat power pil sebelumnya. Menurut aturan pertemuan tinju festival hantu, karena dia telah kehilangan seluruh wilayah kekuasaannya dan telah berubah dari seorang bos bawah tanah menjadi tidak memiliki apapun, ada kemungkinan Xiongda dan Xiong Er akan memburunya setelah pertemuan itu. Jadi, mengapa tidak berjudi sekarang? Kalau saja dia kalah taruhan, keadaannya tidak akan lebih buruk dari sekarang, dia bisa saja mati. Tetapi jika dia memenangkan taruhan, maka dia akan menaklukkan orang kuat seperti Yan Hu, dan bahkan dapat menggunakan kesempatan ini untuk menjadi tokoh teratas di dunia bawah River City. Seperti kata pepatah, mereka yang tidak punya apa-apa untuk hilang, tidak takut terhadap mereka yang punya sesuatu untuk hilang. Bagaimana jika pil kekuatan ampuh ini benar-benar dapat menciptakan keajaiban? Setelah menelan pil kekuatan ampuh, si botak yang merasakan gelombang kekuatan yang luar biasa dalam tubuhnya dan meraung liar ke langit. Gelombang kekuatan mentah yang belum pernah terjadi sebelumnya menyebabkan pembuluh darahnya membengkak dan otot-ototnya membengkak 2 kali ukurannya. Pop pop pop. Pakaiannya langsung hancur berkeping-keping karena ototnya yang membesar dengan hebat, persis seperti Hulk yang bertransformasi dalam film. Mendesis. Kerumunan di bawah menarik napas dalam-dalam. Apa-apaan ini? Pil apa yang baru saja diminum Baldikiang? Oh ya, bukankah Baldikiang baru-baru ini menjual pil peremajaan? Mungkinkah itu? Tidak, itu tidak mungkin. Aku sudah mencoba pil peremajaan itu. Meskipun efektif, efeknya tidak mungkin sedramatis ini. Semua orang sibuk berspekulasi, kebingungan tampak jelas di wajah mereka. Bahkan Su Qingfeng dan orang tua itu saling bertukar pandang, tidak tahu apa yang sedang direncanakan si botak Qiang dengan tipuannya. Si botak Qiang ini menarik, hanya itu yang diucapkan Ning Fan dari sudut tribun, sedikit ketertarikan terpancar di matanya. Di atas panggung, Yan Hu masih menyeringai, jadi, kau berani menantangku karena kau sudah siap. Tapi, pil menyedihkanmu itu, belum kuanggap serius. Cukup bicaranya, Yan Hu. Ayo. Merasakan kekuatan yang luar biasa dalam tubuhnya, Baldikiang berteriak dan menyerang Yan Hu sambil melayangkan pukulan. Orang sombong dan tolol, mati saja. Yan Hu, tidak memikirkan Baldikiang, mengerahkan tenaga dalamnya ke dalam pukulan dan menghadapi serangan itu secara langsung. Ledakan. Suara benturan keras yang memekakkan telinga bergema. Semua orang terkejut ketika mengetahui setelah kedua tinju itu bertabrakan, si botak yang tetap berdiri di tempatnya, sedangkan Yan Hu yang tadinya sombong, justru mundur. Sialan. Si botak yang benar-benar berhasil memukul mundur Yan Hu hanya dengan satu pukulan. Bagaimana mungkin? Mungkinkah Baldikiang adalah seorang master bela diri yang tersembunyi? Semua penonton berseru kaget, mata mereka hampir keluar dari rongganya. Apa, pil apa yang baru saja kamu telan? Yan Hu menenangkan dirinya dan bertanya dengan heran. Dia telah memenangkan taruhan. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.